kita yang menerima berkatnya, kita yang menerima tegurannya, kita yang menerima penghiburan itu dari firman Tuhan itu sendiri. Jadi jangan kita cuma hanya ingin diberkati saja, ditegur tidak mau, atau kita hanya mendapat firman Tuhan itu maunya yang asik-asik saja, yang menguntungkan buat kita, baru kita bilang, wah hebat firman Tuhan itu hari ini, hebat buat saya. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya saudara-saudara, puji Tuhan. Kembali kita masih diberikan kesempatan untuk bertatap muka, walaupun via daring, tapi tidak apa-apa. Yang penting ada pesan kasih, pesan damai yang akan kita diterima dari Tuhan Yesus Kristus melalui pembacaan firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada sesaat lagi. Nah saudara-saudara, salam persatuan tubuh Kristus dimanapun saudara berada. Dari Sabang sampai Merauke, bahkan yang di Malaysia, yang di Papua New Guinea, dimanapun saudara yang tidak saya sebut satu persatu. Saya berterima kasih saudara masih menyempatkan diri di tengah-tengah kesibukan saudara untuk merenungkan firman Tuhan yang disampaikan dengan cara sederhana tetapi berefek yang luar biasa manakala hati kita menerima sepenuh firman Tuhan itu untuk diri kita pribadi. Jadi setiap firman Tuhan yang didengar itu hendaklah untuk saya, untuk kita, bukan untuk orang lain. Sehingga kita yang menerima berkatnya, kita yang menerima tegurannya, kita yang menerima penghiburan itu dari firman Tuhan itu sendiri. Jadi jangan kita cuma hanya ingin diberkati saja, ditegur tidak mau, atau kita hanya mendapat firman Tuhan itu maunya yang asik-asik saja, yang menguntungkan buat kita, baru kita bilang, wah hebat firman Tuhan itu hari ini, hebat buat saya. Tapi manakala ditegur, firman Tuhan itu sentimen hari ini, dia tidak tahu apa yang saya perbuat, saya sudah berbaik ini itu, tapi kok firman Tuhan negur saya? Tidak ya saudara-saudara. Juga untuk berlaku untuk saudara-saudara yang hadir di sini di tempat ini, seberapapun yang hadir, marilah kita sama-sama merenungkan firman Tuhan, karena firman Tuhan itu berguna untuk kita, untuk hidup kita, untuk masa depan kita, supaya kita lebih baik dan lebih baik. Kita akan berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih pada kesempatan saat ini kami masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu tertanam dalam hati kami dan berbuah dalam tindakan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kiranya menguruskan semuanya, dan kami mengucap syukur atas semua ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara-saudara. Kalau kita mengamati perkembangan proses dari anak-anak menjadi dewasa, tentu banyak liku-liku ya. Baru lahir tidak mungkin berkata saya minta es krim, saya minta es cendol dan sebagainya, tidak mungkin ya. Tentu dengan bahasa yang satu, yaitu bahasa bayi, paling oek begitu ya, atau apa nangis begitu. Pipis ya nangis, pingin sesuatu ya nangis, pingin ASI ya nangis. Ada satu bahasanya, nangis ya. Tapi seiring dengan perkembangan zaman, perkembangan waktunya dia bertumbuh, maka tentu baik dari segi motorik dan sebagainya ada perubahan, menuju semakin hari semakin kuat, bisa mengenal kata, bisa mengenali lingkungan ya. Mungkin dulu begitu lahir tidak mengenal papanya siapa, mamanya siapa, yang penting di depan saya ada wajah saja ya. Tapi setelah semakin hari bertumbuh, maka semakin hari semakin mengenali lingkungannya, mengenali dirinya, juga proses berbicaranya juga semakin teratur dan sebagainya, atau proses berjalannya juga semakin teratur dan sebagainya. Terus bagaimana dengan kehidupan rohani kita? Sama juga halnya, kehidupan rohani juga hendaklah mengikuti perkembangannya. Jadi sudah menjadi anak Tuhan bertahun-tahun tapi masih bersifat seperti anak-anak terus. Itu juga mengalami keterlambatan masa pertumbuhan gitu ya. Jadi seharusnya mungkin setahun 2 tahun itu sudah ada peningkatan, tapi sampai dari mulai kenal sampai akhir ajalmu menjemput masih begitu-begitu aja. Jadi tidak beranjak dari Kristen kanak-kanak. Oleh sebab itu saudara-saudara, kita jemaat Tuhan yang terlibat
yang masuk dalam pembangunan tubuh Kristus adalah orang-orang yang mengalami perubahan sikap, karakter, ucapan, tindakan. Itu adalah orang-orang yang mau masuk dalam pembangunan kesatuan tubuh Kristus. Jadi masing-masing bergerak ke arah yang positif, tidak mundur. Sama halnya saya tidak jemu-jemu mengulang kata-kata ini. Begitu orang dihimpun masuk dalam kemah suci, tentu dia harus melewati pintu, namanya pintu gerbang. Dari pintu gerbang masuk di daerah halaman, ada alat untuk ibadah yaitu mezbah korban bakaran. Lalu maju lagi ada bejana pembasuhan. Lalu masuk ke dalam ruang suci, orang-orang sudah mulai dewasa rohaninya masuk dalam ruang suci. Di situ ada pelita emas, hidup menjadi saksi, ya. Terus ada meja roti sajian. Bagaimana bisa menjadi saksi? Harus meneliti atau menelaah atau membaca firman Tuhan. Jadi 6 ketul roti itu melambangkan 66 kitab di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Itulah kesukaannya, itulah makanannya, supaya bisa menjadi saksi. Nah, setelah itu beranjak lagi hidup dalam sembah, dalam mezbah dupa, ditandai dengan alat namanya mezbah dupa. Jadi orang yang kesukanya firman Tuhan di ruang suci itu kesukanya firman Tuhan, maka dia hidupnya menjadi saksi, pelita emas, ya. Kan ada firman Tuhan katakan, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Itu harus diaplikasikan dalam hidup kita sehari-hari. Nah, setelah itu harus ada peningkatan lagi kehidupannya dengan kehidupan sembah dalam mezbah dupa. Lalu di ruang suci, maka hendaklah Allah selalu berhadirat, ya, supaya hidup kita ini teratur, dari step ke stepnya itu teratur. Nah, terus bagaimana ciri-ciri orang yang masuk dalam pembangunan bait suci? Ya, kita akan baca dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ya, terus? Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, terus sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Oke, ini adalah cara hidup jemaat yang masuk dalam pembangunan tubuh Kristus. Tentu saya dan saudara merindukan termasuk di dalam orang-orang yang masuk dalam pembangunan tubuh Kristus. Tentu ada caranya. Orang-orang yang masuk dalam pembangunan tubuh Kristus adalah orang yang pertama, ayat pasal 1 dikatakan yang berserah diri. Demikian juga orang-orang yang akan masuk dalam kemah suci adalah orang-orang yang dengan kerelaan dan terdorong hatinya masuk mengikuti perintah Tuhan. Dia mau masuk dalam kemah suci, dibentuk, diperhadapkan pada ujian, diperhadapkan pada pengoreksian, berserah diri. Maka dia layak masuk dalam pembangunan tubuh Kristus. Nah, sekarang kita introspeksi diri. Seringkali kita mengaku sebagai anak Tuhan, tapi seringkali pada saat menghadapi masalah, ujian, seringkali kita ingin lari, ya. Seringkali memang manusiawi kita memberontak pada saat kita diperhadapkan pada satu masalah, pada satu problem yang pelik.
Sampai-sampai semua jalan buntu. Bahkan bagi orang-orang yang sudah melupakan Tuhan sampai dia bunuh diri. Tetapi kita sebagai anak Tuhan tidak mungkin melakukan itu, karena ada pengharapan dalam Tuhan. Orang-orang yang rindu masuk dalam pembangunan kemah suci adalah orang-orang yang berserah diri. Pada ayat 41 tadi dikatakan, ya, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari jumlah itu bertambah banyak, 3.000 jiwa. Menyerahkan, berserah diri, bersekutu dengan pribadi Tuhan Yesus Kristus. Diawali di pintu gerbang, masuk di halaman, menyerahkan diri, dikoreksi dosa-dosanya, mau mengorbankan egonya, lalu mau mengalami pembasuhan, mengalami pembaharuan hidup. Itulah orang-orang yang berserah, yang layak masuk dalam pembangunan tubuh Kristus. Lalu yang kedua, orang-orang yang layak masuk dalam jemaat, masuk dalam pembangunan tubuh Kristus adalah orang yang mau bertekun dalam pengajaran dan persekutuan. Coba baca ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran, Ya, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. persekutuan. Terus? Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ya, orang-orang yang tekun dalam pengajaran dan persekutuan, orang-orang yang mencintai persekutuan, tidak membedakan latar belakang, tapi mau bersekutu demi tegaknya persatuan tubuh Kristus. Orang-orang yang bertekun tidak gampang menyerah. Saya baru-baru ini mendapatkan kesaksian dari saudara-saudara hamba Tuhan yang saya sayangi, yang saya kasihi, dari saudara-saudara kita di NTT. Dia begitu bertekun, bersekutu satu dengan yang lain, melayani, naik bukit, turun bukit. Tapi dari wajah mereka terpancar satu semangat, karena dia rindu masuk menjadi bagian dari kesatuan tubuh Kristus. Mereka bahu-membahu saling topang dalam doa. Saya berharap juga saudara-saudara saya, pelayan-pelayan Tuhan yang di daerah-daerah manapun, yang saat ini Tuhan tempatkan untuk melayani kesatuan tubuh Kristus, maka diperlukan ketekunan dalam pengajaran yang benar, itu firman Allah. Dasarnya, landasannya adalah Tuhan Yesus Kristus. Maka penyertaan Allah akan selalu menyertai, tidak akan meninggalkan. Jadi tetap semangat saudara-saudaraku. Tantangan boleh ada, tetapi karena saudara mencintai kesatuan tubuh Kristus, maka saudara bertekun dalam persekutuan dan pengajaran, menjunjung tinggi persatuan. Dia ingin bersekutu, tidak mau tercerai-berai. Karena dengan bersekutu, dengan bersatu, kita bisa saling menguatkan satu dengan yang lain. Saling mengisi kekosongan masing-masing. Kelemahan si A itu dengan kelebihan si B. Kelebihan si B bisa menutup kelebihan si A. Begitu seterusnya. Ini adalah orang-orang yang mencintai persatuan tubuh Kristus. Atau mungkin saudara-saudara yang sebagai jemaat Tuhan yang terhimpun dalam satu gereja, seringkali karena interaksi setiap hari, setiap minggu, seringkali terjadi gesekan antara jemaat satu dengan yang lain. Maka seringkali orang akan tersinggung, bahkan mungkin sudah dalam hatinya mengancam, saya tidak akan mau datang ke gereja kalau ibu itu masih di situ. Ingat saudara-saudara, orang yang masuk dalam pembangunan bait suci, pembangunan tubuh Kristus adalah orang-orang yang mencintai persatuan, menghargai perbedaan.
Gara-gara saudara mungkin selisih paham dengan antar jemaat, saudara lalu meninggalkan Tuhan, lalu berkata, kalau si A masih di situ, saya tidak akan mau ke situ. Kalau saudara mungkin mengalami pengalaman seperti ini, hendaklah introspeksi diri saudara-saudara. Hendaklah di hati saudara tertanam rasa cinta yang sungguh terhadap satu dengan yang lain. Karena seringkali dari perkataan kita bisa melukai orang. Dari perkataan kita bisa merekatkan orang dan melukai orang. Dari mulut bisa keluar syukur dan sungut. Tapi hendaklah sebagai anak-anak Tuhan yang mencintai persatuan tubuh Kristus, hendaklah dari mulut kita terlontar keluar kata-kata syukur kepada Tuhan. Karena Dia yang telah memberi kehidupan kepada saudara. Karena Dia yang telah memberikan berkat kepada saudara, pekerjaan apapun itu. Apakah saudara lupa semua itu dari mana? Kalau bukan campur tangan Tuhan, maka kita tidak ada apa-apanya. Semua yang terjadi di dunia ini tidak ada yang kebetulan. Semuanya atas sepengetahuan Tuhan, karena mata Tuhan tertuju kepada umatnya. Saudara mungkin pernah lupa membanggakan diri dengan prestasi saudara. Saudara pernah lupa membanggakan diri dengan kekuatan saudara. Tapi coba Anda saat merenung, saat hati saudara jernih, renungkan, apa mungkin dengan kekuatan kita sendiri kita mampu berbuat semua itu? Nafas dari Tuhan, akal budi dari Tuhan. Nah, seandainya Tuhan tidak berkenan, apakah mungkin kita masih mampu beraktivitas, mampu berprestasi, mampu bekerja kalau nafas sudah Tuhan ambil, kalau tidak berkenan pada hidup saudara? Tuhan Maha Kasih. Dia masih memberikan kesempatan kepada saudara atau saya untuk merenungkan setiap langkah kita. Benarkah kita menjadi bagian dari pembangunan tubuh Kristus itu sendiri? Benarkah kita menjadi bagian dari gereja itu sendiri yang sesungguhnya? Apakah kita hanya sekedar masuk kemah suci, tapi tidak mau melakukan apa yang ada dalam kemah suci? Hidup masih seperti di luar kemah suci, semaunya sendiri. Oleh sebab itu saudara-saudara, yang pertama tadi, orang-orang yang masuk dalam pembangunan tubuh Kristus adalah, yang pertama adalah berserah diri, yang kedua adalah bertekun dalam pengajaran persekutuan dan menjunjung tinggi persatuan. Yang keempat, kita baca dalam ayatnya yang keempat, 3 sampai 45. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Puji Tuhan. Jadi orang-orang yang masuk dalam pembangunan bait suci adalah orang-orang yang merasakan kuasa Allah. Begitu sudah merasakan kasih Allah terhadap dirinya, maka timbul rasa care, rasa perhatian terhadap sesamanya. Dia tidak hidup egosentris. Itulah ciri orang yang mencintai persatuan tubuh Kristus. Itulah orang-orang yang masuk dalam pembangunan kemah suci. Itulah orang-orang yang masuk dalam persekutuan dengan Kristus yang esa. Ya, mereka merasakan kuasa Allah dan care terhadap yang lain. Jadi saudara bisa perhatikan satu dengan yang lain. Seperti hanya pembangunan bait suci, masing-masing memang dibikin sesuai dengan gambar, sesuai dengan petunjuk Allah. Tapi tiba saatnya mereka walaupun berbeda-beda,
tetap satu di dalam kemah suci, semuanya bergerak untuk pelayanan di kemah suci itu sendiri. Demikian juga halnya kita. Hendaklah kita saling memperhatikan satu dengan yang lain. Itu bisa terjadi. Kita bisa memiliki rasa care, merasakan kuasa Allah dalam hidup kita, kalau kesukaan kita adalah firman Tuhan. Ya, kita akan baca di dalam ayat 46. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Amin, saudara-saudara. Jadi orang-orang yang masuk dalam pembangunan bait suci adalah orang-orang yang kesukaannya adalah firman atau roti itu sendiri. Di dalam Yohanes pasal 6 ayat 35, Yesus itu adalah roti hidup, roti kehidupan yang bisa menopang aktivitas pelayanan, aktivitas pekerja, aktivitas apapun yang saudara lakukan. Orang-orang yang kesukaannya adalah firman Tuhan, roti hidup, roti kehidupan untuk menopang pekerjaan saudara. Semuanya firman Tuhan berlaku untuk aspek kehidupan saudara. Kalau saudara kesukaannya itu ada, maka saudara layak menjadi orang-orang yang masuk dalam pembangunan bait Allah. Kita tentu tidak mau, tidak ingin menjadi orang yang sepertinya kenal Tuhan, tapi sesungguhnya kita masuk dalam pembangunan bait suci, masuk dalam himpunan orang-orang yang dikuasai oleh Tuhan, yaitu dalam kemah suci itu sendiri. Tentu kita semua berharap kita masuk berhimpun, terhimpun dalam kekuasaan Allah. Allah berhadirat dalam setiap aspek kehidupan kita. Selain kesukaannya adalah firman Tuhan dan memecah-mecahkannya, dia tidak egois. Berkat kemurahan Tuhan dia bagi-bagikan, disaksikan ke banyak orang. Karena dia juga pingin agar sebanyak mungkin orang merasakan masuk dalam kemah suci itu, dalam kekuasaan Allah, dalam perlindungan Allah. Lalu ayat 43. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Ya, tanda-tanda itu menyertai orang yang mencintai persatuan tubuh Kristus. Bisa saling mendoakan satu dengan yang lain, yang sakit disembuhkan karena kasih karunia Tuhan. Saling mendoakan, mana tubuh yang lemah dikuatkan, bukan saling menjatuhkan. Sampai takjub, begitu anak-anak Tuhan berkumpul, anak-anak Tuhan bersehati, maka mujizat terjadi. Orang akan takjub, orang akan melihat perbuatan kita, orang akan melihat perbuatan Tuhan melalui kita, dinyatakan melalui tindakan kita. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Ya, jadi saling menguatkan, saling mengikat diri satu dengan yang lain, tidak egois. Jadi ingat saudara-saudara, jadi orang-orang yang mencintai persatuan tubuh Kristus adalah orang-orang yang berserah, orang yang bertekun dalam pengajaran. Ya, jadi kalau kita ke gereja, begitu ada firman keras dikit, kita mutung. Mutung itu bahasa Indonesia apa? Kita ini langsung mundur, langsung kecewa. Wah, sepertinya sentimen pendeta itu masa firmannya negor saya terus, yang lain enggak. Jadi baper. Jadi tapi orang-orang yang mencintai kesatuan tubuh Kristus adalah orang-orang yang bertekun dalam pengajaran dan persekutuan, lalu bisa merasakan kasih kuasa Allah dalam hidupnya, tidak meragukan, karena dia menyadari, karena dia merasakan sendiri kuasa Allah nyata di dalam hidupnya. Jadi kita harus merasakan betul, baru kita bersaksi kepada orang lain. Bagaimana kita bersaksi orang lain? Kita sendiri belum merasakan kasih Tuhan. Kenapa? Karena kita jauh dari Tuhan. Lalu selanjutnya, kesukaannya adalah roti, memecah-mecah roti.
Roti menunjuk pada firman Tuhan. Yesus adalah roti kehidupan. Kesukaannya adalah membaca firman Tuhan, melakukan, mengaplikasikan, membagi-bagikan lagi. Artinya sudah membaca, dia mempraktekkannya kepada orang lain, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Amin, saudara-saudara. Jadi saya berharap saudara dapat merenungkan firman Tuhan ini. Saudara bisa baca kembali sesuai dengan kuasa Roh Kudus. Dengan kuasa Roh Kudus akan mengartikan kepada saudara pribadi lepas pribadi. Bagi saudaraku yang sakit, percayalah, berdamailah hatimu dengan Tuhan, berdamailah dengan saudaramu, dengan kiri kanan, semua yang pernah merasa bersalah kepadamu. Niscaya kesembuhan itu akan terjadi. Ya, iman dan perbuatan iman itu akan nyata atas hidup saudara. Oleh sebab itu, bagi saudara yang mengalami pergumulan hidup, apapun itu, izinkan kami juga ikut menopang di dalam doa. Atau saudara mungkin tergerak untuk support pelayanan, silakan dalam bentuk apapun. Dengan sukacita kami akan melakukan hal itu untuk pekerjaan Tuhan yang lebih luas. Nanti ada nomor WA yang bisa saudara hubungi untuk doa dan sebagainya. Kami hanya hamba Tuhan kecil, tapi ingin belajar berbuat untuk yang lain. Karena kami juga ingin masuk dalam pembangunan bait suci itu sendiri, supaya kami juga dikuatkan dan menguatkan orang lain. Jadi intinya kita saling menguatkan antara satu anggota tubuh Kristus. Haleluya. Salam persatuan tubuh Kristus. Sehat dan bahagia selalu buat saudara-saudara semua yang mendengarkan siaran ini. Haleluya. Amin. Thank you.